Baiklah, perkenalkan nama saya Denitaro dari kelas manajemen pagi C. Saat ini saya akan membahas yaitu tentang konsep pemasaran holistik. Itu dengan mata kuliah manajemen pemasaran 2. Konsep pemasaran holistik adalah didasari pada pengembangan, perancangan, dan implementasi dari aktivitas, proses, dan program pemasaran yang memahami keleluasaan dan keterkaitannya. Konsep pemasaran holistik yaitu relationship marketing, integrated marketing, internal marketing, dan performance marketing. Yang pertama yaitu relationship marketing. Tujuan dari pemasaran adalah untuk membangun lebih dalam, mementingkan hubungan dengan orang lain dan perusahaan lain, yang baik langsung maupun tidak langsung mempengaruhi kesuksesan aktivitas pemasaran perusahaan. Relationship marketing bertujuan untuk membangun hubungan jangka panjang yang berkualitas dengan semua pihak terkait dengan maksud untuk dapat menghasilkan dan mempertahankan usaha mereka sebaik mungkin. 4 konstituen kunci dalam relation marketing yaitu pelanggan, karyawan, rekaman, dan anggota komunitas keuangan. Pemasar harus dapat menciptakan kemakmuran kepada semua konstituen dan mengembalikannya kepada semua stakeholder. Untuk membangun hubungan yang kuat dibutuhkan pemahaman atas kemampuan dan sumber daya, kebutuhan, tujuan, dan hasrat mereka. Hasil dari semua ini adalah aset perusahaan yang disebut jaringan pemasaran, yang melibatkan perusahaan dan stakeholder, yaitu pelanggan, karyawan, pemasok, distributor, pengecer, dan lain-lain. Kuncinya adalah membangun hubungan dengan jaringan secara efektif dengan stakeholder dan keuntungan dapat diraih dengan mudah. Semakin banyak perusahaan yang memiliki merek atau brand dibandingkan memiliki aset fisik yang melimpahkannya aktivitas produksinya kepada perusahaan lain yang dianggap mempunyai kemampuan lebih baik. Yang selanjutnya yaitu integrated marketing. Integrated marketing muncul pada saat pemasar membagi aktivitas pemasaran dan menyatukan program pemasaran untuk menciptakan komunikasi dan menyampaikan nilai kepada konsumen. Dengan prinsip the whole is greater than the sum of its part, bahwa menyeluruh akan lebih baik. Ada 2 tema yaitu yang pertama, banyak aktivitas pemasaran yang berbeda dapat menciptakan, berkomunikasi, dan menyampaikan nilai. Dan yang kedua yaitu pemasar harus merancang dan mengimplementasikan aktivitas pemasaran dengan aktivitas lain. Sebagai contoh, apabila sebuah rumah sakit membeli perangkat MRI dari divisi sistem medis General Electric, maka mereka berharap mendapatkan dukungan instalasi yang baik, pemeliharaan, serta layanan pelatihan dalam paket pembeliannya. Oke, yang selanjutnya yaitu yang ketiga, internal marketing. Internal marketing adalah elemen dari holistic marketing. Tugasnya adalah mempekerjakan, melatih, dan memotivasi karyawan yang ingin melayani pelanggan dengan baik. Memastikan bahwa setiap orang yang perusahaan memahami prinsip pemasaran dengan baik, terutama manajemen senior. Pemasar yang cerdas mengendalikan bahwa aktivitas pemasar di dalam perusahaan sebagai sesuatu yang sangat penting, sama pentingnya atau bahkan lebih penting dibandingkan dengan pemasar keluar perusahaan. Tidaklah mungkin untuk menjanjikan pelayanan yang prima sebelum karyawan perusahaan tersebut siap. Yang selanjutnya yaitu performance marketing. Performance marketing membutuhkan pemahaman pengendalian materi dan non-materi kepada perusahaan juga masyarakat melalui program dan aktivitas pemasaran. Para pemasar puncak mulai melihat lebih jauh dari sekedar peningkatan penjumlahan dan penilaian pencapaian hasil pemasaran dan menerjemahkan apa yang terjadi dan terlihat terhadap pangsa pasar, tingkat kehilangan pelanggan, kepuasan pelanggan, kualitas produk, dan alat ukur lainnya. Mereka juga mempertimbangkan dampak program dan aktivitas pemasaran. Kepuasan pelanggan, kualitas produk, dan alat ukur lainnya, mereka juga mempertimbangkan dampak program dan aktivitas pemasaran terhadap hukum, sosial, dan lingkungan. Nah, itu adalah penjelasan dari
dari pemasaran holistik yang ada di mata kuliah manajemen pemasaran 2. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih.